khataman Quran sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah khotmil mereka langsung berdoa keluar rumah begitu, berdoa dan sambil membaca doa yang begitu legendaris di kalangan ulama tarim, Hadramaut. Wadda' muwadda' ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Ya Allah, selamat berpisah wahai Ramadan, dan semoga engkau kembali kepada kami dalam keadaan kami telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian mereka banyak yang menangis begitu karena begitu menyayangkan bahwa momen bulan Ramadan ini akan segera berlalu. Artinya nilai-nilai atau keistimewaan yang bisa kita temukan selama Ramadan dan tidak ada di bulan Ramadan itu juga akan segera berakhir. Oleh karena itu, para a'immah salaf, para ulama-ulama kita terdahulu itu sibuknya ya, kalau sudah 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan bulan Ramadan. Karena keutamaan-keutamaannya. 5 bulan setelah Ramadan itu baru mereka sibuknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar amal-amal ibadah yang mereka lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi, Afwan, amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini jauh lebih kalau kemudian dikonversikan ya, lebih banyak pahalanya, potensi pahalanya daripada amal-amal kita di bulan Ramadan selama 11 bulan itu. Jadi amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan sebulan ini bisa jadi jauh lebih banyak daripada amal-amal ibadah kita selama 11 bulan mendatang. Imma banyaknya ya, banyaknya ibadah kita, ataupun imma pahalanya, ataupun pahalanya yang sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba. Kalau misalnya kita tarawih setiap malam 20 rakaat atau 8 rakaat misalnya. Kita kalikan saja 20 misalnya. 8 kali 30. Berapa? 8 kali 30, 240 rakaat. 240 rakaat. Nah, sisa hari kita di luar Ramadan, atau misalnya 20. Yang 20 itu 20 kali 30 berapa? 600 rakaat. Itu baru sholat tarawihnya saja. 600 rakaat selama 1 bulan. Tidak karuan setiap muslim di luar Ramadan itu bisa istiqomah melaksanakan 2 rakaat qiyamul lail. Kalau dia istiqomah 2 rakaat saja, nggak lobang selama 11 bulan, artinya dia hanya dapat sekitar 630-an. Sedikit. Itu baru jumlahnya loh ya, baru jumlah. Kalau kita mau ngomong monetize atau apa, kemarin ada yang bertanya di sebuah kajian kan itu nyebutnya kapitalisasi ya, kapitalisasi pahala gitu. Itu jumlahnya, itu baru jumlah zahirnya saja itu. Belum misalnya pelipat gandaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam selama di bulan Ramadan. Dilipat gandakan berapa kali Ustaz? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tidak ada satu hadis pun yang kemudian menjelaskan, satu hadis sahih ya, yang menjelaskan berapa kali dilipatkan amal ibadah seseorang selama bulan Ramadan. Nggak ada. Nah, ada hanya keterangan sahabat. Mauquf, artinya mauquf.
Tidak marfu sampai Rasulullah SAW. Atau keterangan-keterangan para ulama. Yang itu sebenarnya tidak bisa dijadikan hujah secara resmi dalam hukum Islam. Yang sah berapa? Tidak. Terserah Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menggunakan 70, 700, 1000, bahkan lebih dari. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru mestinya membuat kita semakin terpicu nih. Saya ibadah sekarang dengan tingkat kualitas yang sebaik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lipatkan lebih dari 1000, dari sekian. Kalau dilipat gandakan, insya Allah. Oke, kita pinjam kacamata, salah satu kacamata aja ya. Salah satu pendapat dari seorang ulama besar. Ada seorang imam yang sampai sekarang saya belum menemukan nih rekor yang memecahkan beliau dalam urusan Al-Qur'an. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal misalnya muara sanatnya Indonesia adalah Kiai Haji Muhammad Munawir Tapia, pendiri Pondok Pesantren Tapia, yang hampir semua sanad Quran Indonesia Kiai-Kiai salaf itu ke sana, Kudus, Demak, Jeporo, itu semuanya ke sana sanad. Kiai-kiai hampir kiai-kiai di Indonesia, kalau kiai sanatnya dari lokal dari Indonesia rata-rata muaranya ke Kiai Munawir, itu ngafalnya 40 hari saja, 40 hari hafal 30 juz. Kemudian ada misalnya kemarin yang sempat kita datangkan juga adalah Ustadz atau Kiai Haji Deden Muhammad Makhayaruddin, itu 19 hari ya cepatnya hafal Quran 30 juz, dan itu real, itu nggak bohongan, orangnya masih hidup. Kalau yang Kiai Munawir itu juga buktinya malah ada banget. Ya, ini ada seorang ulama besar yang karya-karyanya bisa kita lihat sampai sekarang, itu adalah Syekh Syihabuddin Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ini ngafal Qur'annya hanya 8 hari doang. 8 hari dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai kelar. Hafal nih, bukan hataman. Nah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini juga peletak dasar ilmu hadis. Jadi dulu ilmu hadis itu tidak pernah diseleksi per bab, tidak pernah dikitkan dalam satu kitab khusus, itu tidak. Sampai kemudian Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, khalifah yang terkenal sebagai Khulafa Rasyidin kelima, beliau memimpin pada abad 99 sampai 101 Hijriah, itu memerintahkan, memberikan instruksi kepada Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri ini untuk membukukan ilmu hadis, sehingga beliau yang disebut sebagai peletak dasar ilmu hadis riwayah. Itu Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau hafal 8 hari aja. Beliau berpendapat minimal, kata beliau, orang at-tasbihah, kata beliau, tasbihah di Ramadan, satu kali tasbih saja di bulan Ramadan ini, afdol min alfi tasbihah fi ghairi Ramadan. Lebih utama daripada 1000 kali tasbihah di luar Ramadan. Ma huwa tasbihah? Tasbihah itu imma dimaknai satu kali tasbih, subhanallah, subhanallah. Satu kali subhanallah di Ramadan lebih baik 1000 daripada 1000 tapi di luar Ramadan. Imma tasbihah bisa dimaknai salat, sebagaimana hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih sabhatad duha. Tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW sholat duha, yusabbih sabhatad duha illa fi baiti Ummi Salamah atau Maimunah, begitu. Kecuali di rumahnya salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi menggunakan yang tasbih di situ. Jadi bisa kita maknai, kalau satu kali tasbih atau satu kali sholat saja di Ramadan itu lebih baik daripada 1000 di luar Ramadan.
Artinya, misalnya kita baca tuh fenomena tarawih 240 rakaat yang 8 rakaat atau 600 rakaat yang mengerjakannya 20 kali 1.000, 600.000. Kalau mau di dimonetize gitu ya istilahnya ya. Kalau kita ibadahnya masih hitung-hitungan pedagang nih kepada Allah, dan itu boleh, itu ya untuk berapa bulan, berapa tahun kalau tidak dengan Ramadan. Sehingga mestinya Ramadan ini menjadi momen yang begitu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di akhir sisa-sisa akhir ini, iwafillah azani wa azakumullah, bahwa kalau kita ngomong dengan judul pemenang dan judul pemenang itu berbeda dengan musabakoh atau dengan lomba-lomba yang ada di luar sana. Lombanya Allah Subhanahu wa taala terutama di Ramadan ini bukan seperti lomba-lomba yang ada di luar sana. Saya punya ilustrasi menarik, video menarik tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyusun skenario musabaqah atau fastabiqul khairat nyebutnya orang ya. Musabaqah bil khairat di Ramadan ini. Coba saya carikan dulu. Barusan. Oh, Mas tolong screen sharing-nya diaktifkan. Ahimat, monitor. Coba share screen-nya diaktifkan, Ya, Ustaz. Sudah? Ya. Bentar ya. Oh, ini dia sudah. Baik, semoga bisa tampak. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, baik. Jika kita kemudian melihat ilustrasi video tadi bahwa pada kalanya orang mungkin menganggap bahwa orang yang menang dalam sebuah perlombaan adalah orang yang bisa mencapai garis finish di duluan. Tetapi tidak pada hati manusia yang melihatnya. Yang dapat hadiah dari panitia itu adalah yang nyampe duluan. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim atas segala sesuatu, itu bisa jadi bukan mereka yang nyampe duluan. Mungkinlah di hati penonton bisa jadi si Derek itu dia jauh lebih menang di hati para penonton, kemudian di mata dunia karena dia bisa bertahan sampai akhir dengan kehektikan atau dengan permasalahan, dengan kesulitan yang dia hadapi. Demikian pula Ramadan. Sebenarnya prinsip utama siapa yang menjadi pemenang dalam perlombaan Ramadan ini adalah yang pertama, dia adalah orang yang berhasil untuk menahan hawa nafsunya, bisa berhasil menjaga konsistensi ibadahnya sampai di akhir Ramadan. Dari mana itu diambil? Al-Baqarah 185. Akhir-akhir kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus menjadi penjelas atas petunjuk itu. Ini terjadinya di mana ini? Bulan Ramadan yang di mana diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini bahwa yang menyebabkan Ramadan utama itu adalah karena diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Dan kapan Al-Qur'an diturunkan? Di Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Justru di hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat di akhir ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini mestinya yang menjadi panduan kita, menjadi guide kita, apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan agar menjadi pemenang,
dalam musabaqah Ramadan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu. Pertama apa? Walitukmilul iddah. Pertama agar kalian menyempurnakan iddah, menyempurnakan bilangan itu. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan tentu pertama menyempurnakan puasa. Menggunakan puasa. Ya mungkin bagi antum mudah ya, bagi Anda yang hadir yang ikut di sini mudah untuk menyempurnakan puasa saja di tapi bagi orang lain hal itu sulit. Teman-teman ada yang ingat nggak? Ya sekalian ada yang ingat nggak? Dulu ketika masih kecil misalnya ya, ketika masih kecil puasa di awal itu sulit ya, puasa di awal itu sulit. Kemudian tapi kan pasti banyak di sana banyak hiburan-hiburan, mungkin misalnya sekolah diliburkan, ngaji diliburkan, tua ngasih hadiah dan sebagainya. Ujungnya enak. Tapi sulit. Di tengah-tengah gampang nih, yang mungkin terbiasa. Nah di akhir itu kan nyampe juga bos, namanya juga anak-anak. Nah di akhir itu mulai sudah yang dulu kerjaannya mungkin pada minum air, air keran, air kamar mandi, air keran gitu. Coba ingat-ingat. Kan biasanya di akhir-akhir. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah kalian itu justru akhir-akhir. Kenapa walitukmilul iddah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan? Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal-amal itu tergantung di akhirnya.